kali saja sudah sangat senang dan sangat bersyukur. Ini tiga-tiganya ini dilantik bersamaan. Alhamdulillah, selamat Dr. Esarano. Juga ada Prof. Fedik. Prof. Fedik ini adalah salah satu yang berperan di dalam proses pembuatan vaksin merah putih bersama Prof. Cita Rosita, Inavac, yang sekarang sudah tersedia dan siap untuk dilakukan vaksinasi pada masyarakat di Indonesia. Juga ada Dr. Arifin Parengreng, Dr. Mani, Dr. Umi, juga rawuh untuk putrinya atau putranya, dan ada sahabat saya dari Banyuwangi, Dr. Sugeng, yang putrinya dilantik sebagai spesialis mata. Tanpa mengurangi rasa hormat, tentu sebagai orang tua semuanya berbahagia dan mensyukuri apa yang sudah dicapai putra-putri Bapak Ibu yang lulus untuk spesialis 1 maupun spesialis 2. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita sangat bersyukur Universitas Airlangga ini mengalami sebuah akselerasi untuk peringkatan dunia. Kita di tahun 2023 ya, jadi kalau rankingan itu dihitung di tahun depannya begitu, di tahun 2023 ini sudah meloncat dari 465 menjadi 369 dunia. Kemudian ranking Asianya 81, kemudian ranking ASEAN kita 18, ranking Indonesia kita keempat, Universitas Airlangga. Tetapi untuk by subject medicine, Fakultas Kedokteran, alhamdulillah kita di Indonesia nomor 2, dan dunia kita melompat dari sekitar 550, 600, kita sekarang sudah 401 ke 450. Ini tentu tidak terlepas dari peran para lulusan ini. Lulusan SP1, SP2, lu kok bisa? Ya, karena yang duduk pagi hari ini, yang dilantik hari ini, baik spesialis 1, spesialis 2, karya akhirnya pasti sudah publish di jurnal internasional. Sebab salah satu prasyarat yang sudah kita tetapkan sejak awal 2021 kemarin, tidak akan dilantik menjadi dokter spesialis 1 dan dokter spesialis 2, itu kalau tidak publikasi di jurnal internasional. Asalnya terlihat kejam. Asalnya terlihat kok mentolo dekannya begini, tapi alhamdulillah sesuatu yang awalnya dianggap susah, awalnya sudah dianggap sulit, itu ternyata mampu semuanya. Dan jurnal publikasi di internasional FK UNER ini tertinggi di Universitas Airlangga, dan di beberapa fakultas-fakultas kedokteran juga sempat bertanya kepada kami, kok bisa ya FK UNER publikasi mencapai di tingkat hampir 700 setiap tahunnya. Tentu ini kita syukuri, kita patut berterima kasih kepada para lulusan yang tentu mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh sehingga karya akhirnya bisa publikasi, Scopus publikasi di jurnal internasional. Para lulusan SP1 dan SP2 yang saya banggakan, seperti nasihat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Nasron, Prof. Cita tadi sudah cukup banyak. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa sekarang adalah sudah berada di masyarakat. Para SP1 dan SP2 saat belajar itu masih memakai tanggung jawab para DPJP, para supervisor. Tetapi sekarang adalah merupakan suatu tanggung jawab diri masing-masing. Oleh karena itu, berikanlah yang terbaik kepada masyarakat, seperti moto dari Universitas Airlangga, excellent with morality. Apa yang kita miliki, pengetahuan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki, dan kita laksanakan dengan tanggung jawab, dengan moral yang tinggi, kita hormati pasien kita, dengan rasa empati yang paling tinggi, dan kejujuran, seperti tadi juga disampaikan oleh Prof. Cita Rosita, ini menjadi sebuah dasar yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan pasien. Hal-hal yang mungkin di luar apa menjadi ketetapan, ketentuan, regulasi, mohon untuk selalu dituruti. Insya Allah dengan dasar komunikasi yang baik,
komunikasi yang sabar, menjelaskan keputusan-keputusan medis, itu nantinya akan membuat pasien selamat dan kita pun juga akan selamat. Beberapa kejadian-kejadian yang sampai ke tingkat pengadilan semata-mata hanya karena komunikasi yang kurang baik dan mungkin melupakan apa yang sudah menjadi moto dari Universitas Airlangga, excellent with morality. Jadi ini yang harus menjadi dasar kita semuanya. Hal yang mungkin sering kita sampaikan kalau kita ada pertemuan-pertemuan atau mungkin ada acara-acara UNER hebat, itu bukanlah kesombongan, tetapi itu adalah sebuah akronim yang mengingatkan kita, yang menyadarkan bahwa kita harus bekerja sesuai dengan akronim tersebut. Hanya adalah humble, kita tentu harus melayani pasien-pasien kita dengan kasih sayang, dengan keramah tamahan, namun tetap harus tegas. Excellent, tentu dengan pengetahuan keterampilan kita yang terbaik. B-nya adalah brave, bravo, keberanian. Ya, kita harus berani kalau toh itu memang benar, agile, lincah, tangkas, dan transenden adalah keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Selamat bagi para lulusan untuk mengabdi kepada masyarakat. Ingatlah alma mater yang sudah menjadikan para lulusan hingga sempat dilantik pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa FK UNER, jangan lupa RSUD Dr. Sutomo, jangan lupa Rumah Sakit Universitas Airlangga. Inilah yang merupakan suatu alma mater. Berilah sumbangan bukan berarti material, tetapi pemikiran untuk kemajuan alma mater dari para lulusan. Inilah yang kami perlukan. Terima kasih kepada para direktur, baik Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga, Direktur RSUD Dr. Sutomo, para Ketua Departemen, Ketua Program Studi, dan para Supervisor semuanya yang telah berkontribusi menjadikan lulusan-lulusan dari spesialis 1 dan spesialis 2 ini hingga sampai saat ini. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Master of Finance. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat para guru besar serta para cendekia. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Budi Santoso, beserta para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat para dekan terdahulu, tadi saya melihat ada Prof. Yadi, Prof. Agung, Prof. Askandar, dan Prof. Sutoyo ya, atau STJ di sini. STJ. Yang terhormat Direktur RSUD Dr. Sutomo, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Cita Rosita. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Profesor Nasruddin. Yang terhormat Ketua ID Cabang Surabaya atau mewakilinya. Yang terhormat Ketua ID Wilayah Jatim atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Komkordik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo. Yang terhormat para Kadep, KSM, KPS di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo. Yang terhormat para dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang terhormat atau yang berbahagia para orang tua dan keluarga, para dokter, spesialis 1, spesialis 2 yang hari ini dilantik. Yang terhormat para dokter spesialis 1 dan spesialis 2 yang baru saja dilantik, hadirin sekalian.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di tengah pandemi yang sudah lebih dari 2 tahun ini Universitas Airlangga bisa kembali meluluskan dokter spesialis 1 dan spesialis 2. Kali ini merupakan prosesi pelantikan dokter spesialis 1 dan spesialis 2 angkatan ke-143. Selamat atas pelantikan ini dan kami berdoa semoga saudara semua bisa mendarma baktikan ilmu saudara untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin kembali berpesan, saudara semua agar saudara menjadi profesi kan, menjadikan profesi ini sebagai lahan pengabdian. Ingat bahwa yang kami berikan garis bawah di sini adalah pengabdian. Karena sekali lagi seorang dokter itu dekat sekali dengan pengabdian. Di sini faktor dedikasi, sikap sosial dan moralitas harus berbobot tinggi dan menjadi keseharian kita. Sungguh profesi dokter dekat dengan nilai-nilai keluhuran individu. Untuk itu semoga profesionalisme, rasa kemanusiaan, dan etika selalu melekat pada semua pribadi dokter spesialis 1 dan spesialis 2 ini di setiap langkahnya. Hadirin yang berbahagia, paling tidak ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Mengabdilah di tengah-tengah masyarakat dengan penuh percaya diri. Karena saudara tumbuh kembang dari sebuah alma mater yang bereputasi sangat baik dan secara teguh memegang tradisi excellent with morality. Ya, Universitas Airlangga adalah salah satu universitas terbaik di dunia. QS ranking seperti yang diinformasikan tadi oleh Profesor Budi Santoso, pada tahun ini kita mengalami suatu loncatan yang luar biasa. Mempertahankan 465 saja menurut kami pada waktu itu adalah sangat bersyukur. Ternyata pada bulan tahun ini, sekitar bulan Februari Maret itu ada pengumuman QS ranking lagi, Universitas Airlangga ternyata melompat ke 365. Ini adalah satu capaian yang pada waktu itu kami direktorat itu tidak memprediksikan seperti ini. Tetapi inilah hasil dari kerja keras para sivitas akademika Universitas Airlangga. Bapak Ibu sekalian, untuk para dokter spesialis yang barusan dilantik, teladanilah dokter-dokter lulusan Universitas Airlangga yang banyak di antara mereka dinilai sukses oleh masyarakat. Mereka dianggap sukses karena sebagai dokter mereka dikenal sangat profesional dan selalu mengedepankan jiwa sosial. Selain itu, mari bantu pemerintah mengatasi ketidakseimbangan distribusi dokter spesialis. Mari buktikan bahwa masih banyak dokter spesialis yang berkenan mengabdi ke daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Maka dengan penuh semangat, program memetakan distribusi tenaga kesehatan kita laksanakan agar layanan kesehatan dapat lebih dijangkau oleh masyarakat. Saya katakan tadi bahwa saudara-saudara diluruskan oleh fakultas, salah satu fakultas kedokteran yang terbaik di Indonesia. Kira-kira 3 bulan yang lalu kami juga mendapatkan suatu informasi. Kalau tadi kita berbicara mengenai QS ranking, ya, QS ranking World Class University ranking. Lalu saat 3 bulan yang lalu kami juga mendapatkan informasi dari THE, Time Higher Education, World Class University ranking. Tadi saya juga
surfing sebentar di internet gitu ya. Saya mendapati bahwa pemeringkatan THE WUR 2023 by subject clinical and health berisi 1001 universitas di dunia yang terdepan dalam bidang kedokteran gigi, dan bidang terkait kesehatan lainnya. Universitas Airlangga di Indonesia ternyata menempati posisi pertama. Jadi saya googling sebentar gitu ya. Kalau tidak salah saya pernah membaca gitu ya. Ternyata memang berdasarkan THE bahwa Universitas Airlangga secara nasional menempati pada posisi pertama untuk subjek kesehatan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pesan saya juga, teruslah bersemangat untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Ya habis ini spesialis 1, ya tentunya sudah berpikir juga ini kan gitu. Ke depan apakah hanya sebatas spesialis 1, ya harus berpikir ke spesialis 2. Habis spesialis 2 apa Prof Budi ya? Nggak ada spesialis 3 ya Prof Budi ya. Jadi spesialis 2 adalah yang paling tinggi, itu yang setara dengan PhD atau doktor. Jadi saya mengharapkan yang para spesialis 1 ini tetaplah bersemangat untuk belajar kembali untuk mengambil misalnya nanti ada spesialis 2. Karena semakin maju dunia pendidikan dibutuhkan satu skill yang lebih maju pula, tentunya skill itu akan mengarah pada spesialisasi. Tambahan semangat itu misalnya bisa didapat dengan menyadari bahwa dengan bertambahnya jumlah dokter spesialis yang memiliki kompetensi kompetitif akan menjadi salah satu faktor kuat bagi usaha tiada henti peningkatan daya saing kita sebagai bangsa di dunia internasional. Kalau dulu kita menganggap para lulusan universitas lain itu sebagai kompetitif kita, tetapi ke depan kita tidak boleh menganggap itu lagi. Kita harus melakukan yang namanya kolaborasi, maju bareng kan gitu. Tidak ada lagi misalnya kompetitif hanya maju sendiri. Itu adalah rumus sekarang ini. Rumus untuk menghadapi persaingan. Karena itu sekali lagi teruslah belajar, baik secara formal di dunia pendidikan maupun belajar dari berbagai pengalaman melalui konferensi, simposium, atau dari jurnal-jurnal terbaru di bidang kesehatan. Saya juga menggarisbawahi bahwa kinerja Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga saat ini luar biasa. Saya katakan luar biasa. Tahun 2015, pada saat kami pertama kali dilantik menjadi Wakil Rektor Bidang 2, sekarang Wakil Rektor Bidang SD sebenarnya. Tapi sebenarnya sama saja kan gitu. Pada waktu itu, publikasi Universitas Airlangga di tahun 2015 itu kurang lebih 1 tahunnya 127. Pada waktu itu kita tidak terdetek oleh THE. Kenapa? Karena universitas-universitas yang terdetek oleh THE, WUR, itu universitas-universitas yang hanya produktivitas publikasi per tahunnya itu hanya minimal 250 publikasi. Sedangkan Universitas Airlangga di bawah dari itu, yaitu hanya 127. Pada waktu itu kita melakukan yang namanya perubahan culture budaya di Universitas Airlangga, yang tadinya tidak suka meneliti harus dipaksa untuk suka meneliti. Karena meneliti itu adalah bagian, sekali lagi, bagian dari Tridharma perguruan tinggi, bahwa tugas dosen itu tidak hanya di bidang pendidikan saja. Tugas dosen tidak hanya di bidang pengabdian masyarakat saja, tetapi juga tugas dosen yang berkaitan dengan penelitian. Kenapa publikasi? Kita fokuskan di sana. Pada saat itu, 2015, seorang dosen yang ingin melanjutkan atau menaik pangkat menjadi guru besar, maka publikasi atau risetnya itu minimal yang tadinya 25% itu dirubah oleh kementerian menjadi 45%.
Itu perubahan yang sangat-sangat luar biasa sekali, karena 25% saja seorang guru besar di Universitas Airlangga pada waktu itu hanya netes, setahun hanya 2 kali, 1 kali, 3 kali. Sehingga lama-kelamaan guru besar di Universitas Airlangga itu semakin sedikit, karena pensiunnya juga luar biasa. Namun seiring dengan kita bertekad untuk mencoba berkompetisi di QS ranking, maka kita ubah budaya seorang dosen maupun seorang mahasiswa S3 maupun spesialis untuk bisa melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi, terutama QS, terutama yang terindeks Scopus. Alhamdulillah, pada waktu itu FK kalau tidak salah jumlah publikasinya di bawah FST, kalau tidak salah pada waktu itu. Namun luar biasa, dalam jangka waktu 5 tahun FK akhirnya menjelma menjadi Fakultas Kedokteran di Indonesia yang publikasinya terbanyak di Indonesia. Ini adalah kita syukuri. Dan saat ini para dosen yang mengajukan guru besar, meskipun sekali lagi angka kumulatif untuk publikasi dan penelitian ini mencapai 45%, dan ternyata yang mengajukan guru besar luar biasa juga semakin banyak. Tahun ini saja kalau tidak salah, itu ada sekitar 31 orang guru besar yang dikukuhkan. Ini adalah suatu capaian yang luar biasa Pak Bus ya. Dan belum pernah di Universitas Airlangga akan mengukuhkan guru besar sebanyak itu. Belum pernah ada. Ini yang harus kita syukuri. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin tekankan agar kalian semua para dokter spesialis 1, dokter spesialis 2 tetap memegang teguh moto UNER yang tetap harus melekat pada diri saudara masing-masing, yaitu adalah excellent with morality. Dengan semboyan tadi adalah hebat, Prof. sudah menjelaskan apa itu artinya hebat, bukan berarti kita harus menyombongkan diri. Selamat bekerja dan berjuang. Semoga saudara selalu bersemangat memberikan pelayanan yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Muhammad Saiful Ardi, spesialis neurologi konsultan. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon selalu petunjuk-Mu, hidayah-Mu. Kami mohon petunjuk-Mu agar kami ini bisa melihat jalan yang benar, bisa terlihat jelas kebenarannya di hadapan kami, dan berilah kami petunjuk untuk mengikuti jalan kebenaran tersebut. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang salah benar-benar terlihat jelas kesalahannya di hadapan kami, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi jalan yang salah tersebut. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang Engkau berikan, dan kami ini selalu meminta petunjuk-Mu, dan kabulkanlah segala amal perbuatan kami ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kami ini selalu petunjuk-Mu, dan berilah kami ini rezeki yang baik untuk kehidupan kami, dan juga berikanlah kami ini amal yang berguna untuk dunia akhirat kami ini. Ya Allah, berikanlah kepada diri kami ini, kepada orang tua kami, keluarga kami,
dan guru-guru kami ini kesehatan, dan juga kami mohon kepada pasien kami ini, Engkau berikan kesehatan, kesembuhan, dengan kesembuhan yang tidak ada komplikasi berikutnya. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Allahumma rabbanas asibil ba'sya iswi anta syafi' la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah acara hiburan yang dipersembahkan oleh dokter spesialis baru. Kepada para dokter spesialis baru, kami persilakan. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. نحلم إن يكون العالم أحلى ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى. Sebagai penutup seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini adalah pemberian ucapan selamat, diiringi lagu himne Air Langga. Dimohon untuk para dokter spesialis baru bersiap di tempat yang telah ditentukan dengan membawa ijazah masing-masing. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rektor, Dekan, Direktur, serta seluruh undangan untuk berdiri memberikan ucapan selamat. Guess we believe it. Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Atas nama panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan gelar dan nama. Selanjutnya, atas segala perhatian dan kehadiran para undangan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, para dokter spesialis baru dipersilahkan mengambil tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pemotretan bersama. Yeah.